Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Shin Fa Xiang, Sutra teratai, episode 1561. Dari kehidupan ke kehidupan melanjutkan ikral, membina diri dan menegakkan sampai mencapai buah pencerahan. Kewelasasihan dan kebijaksanaan daripada para bodhisattva adalah setara dengan Buddha. Dapat melihat jalan agung dengan jelas dan memperoleh maha sukacita dalam Dharma. Mereka telah menembus dan mencapai jalan bodhi yang agung. Sifat pencerahan yang setara dengan Tathagata mampu memahami dan menghayati jalan agung. Inilah yang dinamakan bumi sukacita atau pramudita bumi, di mana memperoleh maha sukacita Dharma. Memahami sepenuhnya kalau segala fenomena Dharma memiliki kemunculan berbeda, tetapi berbagi sifat yang sama. Ketika sifat yang sama juga musnah, inilah yang dinamakan bumi bebas dari noda atau Wimala bumi. Harus bersungguh hati mendengarkan, bersungguh hati mendalami makna Dharma. Permasalahan duniawi mestilah lebih bersungguh hati, karena sekarang memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Pengetahuan Buddha, pandangan Buddha, harus bagaimana agar bisa dari makhluk awam mulai menghayati pengetahuan dan pandangan Buddha. Di bagian depan, kita telah memulai dari kitab sutra memberi bimbingan dengan sabar dan sistematis. Selangkah demi selangkah membuat kita dari yang dangkal memasuki yang dalam. Dari jejak masuk ke pokok, aspek jejak memiliki sangat banyak kisah untuk kita dengar, membuat kita paham. Aspek pokok telah dimasuki. Di dalam adalah gudang mestika, luarnya adalah pemandangan. Setelah memasuki gudang mestika, mestika adalah tidak berharga. Mengulurkan tangan dan bisa mendapatkannya, tetapi kita mesti terlebih dahulu mengerti kegunaan dari mestika itu. Oleh sebab itu, harus bersungguh hati untuk memahaminya. Kewelasasihan dan kebijaksanaan daripada para bodhisattva adalah setara dengan Buddha. Bodhisattva sejak dari masih makhluk awam telah mulai membangkitkan tekad, bahkan membangkitkan tekad kendaraan besar. Sejak zaman dahulu adalah berjalan menuju jalan kebenaran yang benar. Mempelajari ajaran Buddha dan jejak harum. Dengan demikian, dalam mempelajari, dengan cara demikian, dalam memperbaiki diri, dengan cara demikian melakukannya, sehingga selangkah demi selangkah, sifat tercerahkannya telah mendekati Buddha. Pada dasarnya, setiap orang adalah memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Batin Buddha dan para makhluk tiada perbedaan. Setiap orang memiliki sifat demikian adanya. Tetapi kita orang-orang adalah makhluk awam, dan makhluk awam haruslah membangkitkan tekad, barulah bisa mengerti untuk mempelajari ajaran Buddha. Ingin belajar ajaran Buddha, maka haruslah menampakkan kembali sifat hakiki. Lihatlah kata mempelajari dan pencerahan. Kedua kata mempelajari dan pencerahan betapa halus dan menakjubkan. Mempelajari mengandung kata anak dan pencerahan mengandung kata melihat. Sejak awal kehidupan sebagai anak kecil, kita harus menuntut ilmu pengetahuan dan mempelajarinya dari waktu ke waktu. Kita harus belajar hal yang sama. Kita setiap orang berada dalam kebingungan makhluk awam. Sekarang telah mengerti. Kita tahu bahwa
kita harus belajar ajaran Buddha, harus mempelajari ajaran Buddha dari waktu ke waktu, harus senantiasa belajar. Keinginan untuk belajar tidak pernah menjauh, terus-menerus belajar dari waktu ke waktu. Demikian mengikuti proses pembelajaran, terus-menerus memahami secara mendalam, sehingga melihat prinsip kebenaran secara mendalam, makanya tercerahkan. Oleh itu, mempelajari dan pencerahan dimulai dari anak kecil sampai kita memahami sepenuhnya prinsip kebenaran. Maka, makna dari dua kata ini sangat menakjubkan. Kita harus bersungguh hati menghayatinya. Maka dikatakan kewelasasihan dan kebijaksanaan daripada para bodhisattva. Bodhisattva adalah makhluk yang tercerahkan, telah sepenuhnya memahami prinsip kebenaran, menyatu bersama di dunia para makhluk. Para makhluk adalah semua makhluk, karena bodhisattva telah memperoleh pemahaman. Proses pembelajaran ajaran Buddha adalah harus masuk ke kerumunan orang banyak. Untuk masuk ke kerumunan orang banyak, kita harus tercerahkan. Setelah kita tercerahkan, barulah kita tidak kebingungan. Barulah tidak akan membawa kerisauan untuk diri sendiri di dalam kumpulan orang banyak. Oleh karena itu, kita perlu masuk ke lumpur tanpa ternodai. Kita pernah mengatakan, lumpur memberikan nutrisi kepada bunga teratai. Bunga teratai bisa memperindah kolam lumpur. Oleh itu, kolam lumpur diperindah dengan bunga teratai. Bunga teratai mekar karena adanya lumpur. Ini adalah saling kebergantungan. Baru dikatakan bersumbangsi, kemudian bersyukur. Kalau bukan karena para makhluk yang penuh kerisauan ini, bagaimana mungkin ada bodhisattva di dunia? Jadi kita katakan kerisauan adalah sumber pencerahan. Di antara kerisauan, barulah pencerahan ini bisa terlihat jelas. Makanya kita menyebut bodhisattva sebagai makhluk yang tercerahkan. Karena mereka sudah memahami dan menyadari prinsip kebenaran di dunia. Pada saat yang sama, para bodhisattva mesti melatih diri, yaitu dikarenakan adanya makhluk yang menderita. Mereka mesti memulai dari membangkitkan welas asih. Mereka melatih welas asih untuk membangkitkan kebijaksanaan. Dengan adanya batin welas asih, maka kebijaksanaan akan muncul. Karena dengan kebijaksanaan, makanya kita memiliki kemampuan untuk menerapkan welas asih. Kita mesti menggunakan welas asih dengan kebijaksanaan. Kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk menerapkan welas asih. Jadi welas asih dan kebijaksanaan seperti dua kaki. Seperti dua kaki orang. Sang Buddha disebut sebagai paling mulia di antara makhluk berkaki dua, karena Buddha membina berkah dan kebijaksanaan. Berkah dimulai dari welas asih, berbelas kasihan tanpa syarat, dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Kita tidak tega orang lain menderita, merasakan sakitnya orang lain. Para bodhisattva tidak tega karena memiliki rasa welas asih. Kita masuk ke tengah orang banyak dengan keteguhan untuk tidak menyerah. Ini semua karena welas asih. Kita merasakan sakit yang diderita orang lain. Jadi, kita tidak bisa membiarkan para makhluk. Kita mesti menciptakan berkah di dunia. Dengan begini, barulah kita bisa memperoleh kebijaksanaan. Dengan adanya kebijaksanaan,
barulah kita mampu menerapkan kewelasasihan di dunia, tidak terhalang oleh kerisauan dan kesulitan di dunia. Jadi, kita mesti membina welas asih dan kebijaksanaan dan memupuk berkah dan kebijaksanaan. Sang Buddha adalah paling mulia di antara makhluk berkaki dua, karena Buddha membina welas asih dan kebijaksanaan dan memupuk berkah dan kebijaksanaan. Berkah diciptakan di antara para makhluk, sedangkan kebijaksanaan adalah memandang segala di dunia tanpa berpihak dan memiliki hati yang lapang terbuka di antara orang banyak. Ini adalah penerapan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Juga disebut memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Makanya memiliki welas asih juga perlu disertai dengan kebijaksanaan. Ini adalah seorang yang tercerahkan. Dia bisa masuk di kekerumunan orang banyak dengan kedua kakinya. Inilah kekuatannya. Jadi setara dengan Buddha. Kewelasasihan dan kebijaksanaan Bodhisattva ini setara dengan Buddha. Sebenarnya Buddha selalu berkata, batin Buddha dan batin dari semua makhluk adalah tiada beda. Jadi hakikatnya adalah setara, karena para bodhisattva dapat melihat jalan agung dengan jelas dan memperoleh maha sukacita dalam Dharma. Mereka telah memahami prinsip kebenaran secara mendalam, telah melihat jalan pencerahan agung. Setelah benar-benar memahami prinsip kebenaran, itulah maha sukacita dalam Dharma. Seperti Konfusius mengatakan, menuntut ilmu pengetahuan dan mempelajarinya dari waktu ke waktu. Tidakkah itu menyenangkan? Artinya, memahami prinsip kebenaran secara terus-menerus, terutama jalan bodhisattva. Tidak cukup hanya memahami, tapi juga perlu praktik dalam tindakan nyata dengan masuk ke kerumunan orang banyak, menyelesaikan misi utama untuk memberi manfaat kepada semua makhluk, sehingga mereka akan merasa sangat bersukacita dari pengalaman pribadi mereka. Ternyata bersumbangsi adalah hal yang sangat menyenangkan, sehingga memperoleh maha sukacita dalam Dharma. Mereka telah menembus dan mencapai jalan Bodhi yang agung, berada di jalan Bodhi agung menuju jalan pencerahan. Jalan ini sangat langsung dan terbuka. Tidak ada persimpangan, makanya mereka dapat lancarnya mencapai tujuannya. Secara langsung dan lancar di mana tujuan mereka, itu adalah sifat pencerahan yang setara dengan Tathagata. Sang Buddha memberitahu kepada kita bahwa pikiran Sang Buddha dan makhluk hidup semua memiliki esensi yang sama. Begitu kita memahami prinsip-prinsipnya, maka kita akan mulai mengerti, benar-benar merasakan kondisi Buddha dan batin. Batin adalah Buddha, karena untuk mencapai pencerahan tidak ada jalan lain. Semuanya diciptakan oleh batin, yaitu batin. Jadi, sifat pencerahan dari Tathagata semuanya sudah mulai melalui jalan Bodhi, memperoleh upaya bersemangat. Mereka sudah mulai menghayatinya. Mereka telah menembus dan mencapai jalan Bodhi yang agung. Sifat pencerahan yang setara dengan Tathagata mulai menemukan sifat Tathagata kita yang tercerahkan, akurat, dan tidak diragukan lagi. Tiada meragukan adalah kebenaran. Oleh karena itulah, makanya kita terus melatih diri. Kita juga perlu untuk mampu memahami dan menghayati jalan agung. Saat kita berlindung
pada 3 perlindungan, bukankah kita? Aku berlindung pada Buddha, memahami dan menghayati jalan agung. Kita juga harus membangkitkan tekad tiada tara, makanya agar bisa menghayati sifat tercerahkan tata gata. Kita sudah harus benar-benar terbebas dari keraguan-raguan. Kemudian lebih membutuhkan untuk mengambil langkah maju yang lebih besar. Maju terus penuh dengan ketekunan. Berarti kita telah memahami dan menghayati jalan agung. Barulah kita mampu memasuki ke dalam sutra. Sebelumnya telah dibahas tentang esensi dan prinsip kebenaran dari ta-ta-ta. Karena kita tahu arah kita benar. Jiwa kebijaksanaan kita seharusnya menjadi satu dengan esensi dan prinsip kebenaran dari ta-ta-ta. Ini akan memberikan sukacita kepada kita menjadi satu dengan esensi dan prinsip kebenaran dari ta-ta-ta. Bukankah kita telah memasuki perbendaharaan sutra? Bukankah kita menemukan kebijaksanaan kita di sana? Ternyata esensi kita dan prinsip kebenaran mengacu pada semua hal di alam. Di beberapa hari yang lalu telah kita katakan bahwa mereka telah menjadi satu. Dengan demikian, jiwa kebijaksanaan kita mulai tumbuh. Dengan ketekunan, kita menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Inilah mengapa saya berkata kepada orang banyak, harus menggenggam waktu dan memanfaatkan hidup kita sebaik-baiknya. Inilah yang berulang kali saya ingatkan kepada semua orang, karena waktu terus berlalu tanpa henti. Jika kita menggenggam waktu, maka kita memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pelatihan diri. Ketika orang-orang di dunia menggenggam waktu di kehidupan, mereka dapat berhasil dalam studi dan karir mereka. Praktisi spiritual menggenggam waktu agar berhasil dalam pelatihan mereka. Waktu sangat penting dalam kehidupan kita. Melihat kondisi kita saat ini, melihat kembali sejarah apa yang terjadi pada masa lalu. Saat ini, semuanya telah menjadi sejarah. Ada sebuah tempat di daratan Tiongkok, Jiangxi, bernama Baichu. Di desa Baichu ini ada sebuah sekolah bernama Sekolah Dasar Baichu. Sekolah ini berada di desa yang terpencil dan berada di pegunungan. Ini adalah sekolah yang sangat kecil dan sudah sangat jelek dan kasar. Sebagian besar siswa di sekolah ini berasal dari keluarga miskin. Karena terletak di kota pegunungan, makanya hingga tahun 1966, pada saat itu seorang kepala sekolah bernama Wan Baoseng dan masyarakat setempat kemudian menghubungi Ceci, mengundang Ceci ke desa dan mengunjungi sekolah ini untuk meninjau sekolah ini. Apakah ada cara untuk membantu membangunnya kembali? Karena sekolah ini telah mengalami beberapa kali bencana angin topan dan benar-benar sudah sangat rusak, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan proses belajar di sana. Makanya mereka berharap apakah Ceci bisa datang untuk melakukan survei. Saat itu ada sekumpulan bodhisatwa dari Shanghai menerima undangan. Makanya Chiu Yufen dengan beberapa bodhisatwa lainnya kemudian pergi. Benar-benar telah melihat sebuah daerah yang sangat terpencil. Dari Shanghai, mereka perlu menuju ke kota Yichun dan kemudian masih perlu menuju ke desa Feijiantan. Perjalanan menuju ke sana sangat jauh. Setelah sampai, masih perlu mendaki gunung, kemudian masih perlu menaiki perahu.
Sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh. Setelah tiba di daerah ini, benar-benar sekolahnya sangatlah jelek dan kasar, terutama di saat terjadi hujan dan angin. Benar-benar telah rusak dan sangat berbahaya. Benar-benar tidak ada cara untuk melanjutkan proses belajar. Kemudian mereka segera memutuskan, kemudian langsung menyetujui rencana untuk merenovasi dan membangun sekolah tersebut. Membangun kembali sekolah ini sampai tahun 1997, dimulai dari tahun 1996, kemudian 1997 selesai. Setelah gedung sekolah ini selesai dibangun, sejak itu kelas demi kelas dari para murid di sana, dari sekolah dasar sampai ke sekolah menengah, sampai ke universitas. Inilah perjalanan Ceci sampai sekarang ke tahun 2018. Adalah perjalanan selama 20 tahunan, 21 tahun, 22 tahun. Mengingat kembali ke masa lalu. Di antaranya ada sebuah keluarga. Keluarga ini bernama Wan. Keluarga Wan ini memiliki 3 putra, 2 anaknya yang besar. Saat kita memulai pembangunan sekolah, mereka sudah duduk di bangku sekolah dasar. Ceci memulai dan bukan hanya membangun sekolah, tetapi juga memberikan bantuan beasiswa untuk mereka. Karena keluarganya sangat miskin. Setelah ada sekolah, karena kondisi finansial yang lemah, tidak mampu untuk bersekolah. Makanya Ingsan Ceci membantu kedua anaknya. Saat di bangku sekolah dasar, mereka mulai memberikan bantuan beasiswa kepada mereka. Terus, sampai anak yang ketiga bernama Wan Liang Hong sudah mulai bersekolah. Jadi, yang anak ketiga juga mulai bersekolah di sekolah dasar. Kakak laki-laki sudah di bangku sekolah menengah, sudah memasuki universitas. Terus-menerus, Ingsan Ceci setiap tahun selalu mengunjungi, dimulai dari anak-anak ini masa kecil. Setelah pulang sekolah, mereka masih sangat penuh perhatian, memahami penderitaan kedua orang tuanya. Semuanya terus membantu orang tua. Ketiga anaknya semua sangat baik. Pulang sekolah membantu menggembalakan sapi, membantu bertani. Namun, jarak antara sekolah dan rumah sangat jauh. Setiap hari harus ke sekolah, perlu berjalan kaki selama 3 jam. 1 hari demi sekolah. Pulang pergi sudah harus 6 jam. Kita dapat mengetahui bahwa 3 anak dari keluarga Wan ini begitu rajin dan membangun tekad. Jadi, 3 putra ini telah lulus kuliah, terutama anak yang paling kecil ini. Melihatnya di dalam video, TAI TV Taiwan kita mulai merekam sejarah Ceci masa lalu kita. Kembali ke masa lalu dan mencari jejak kaki masa lalu. Anak sekolah dasar ini sekarang telah berubah menjadi apa? Anak sekolah dasar pada masa itu, sekarang mereka telah mencapai sampai pada tahap apa? Hanya di tempat itu saja mereka pergi melacak, melihat beberapa anak. Kita sudah terhibur. Anak-anak sudah kuliah dan ada juga mahasiswa pasca sarjana. Sudah ada 23 mahasiswa dan 3 mahasiswa pasca sarjana. Ada yang sudah tamat kuliah, ada yang sedang kuliah, ada 23 orang. Secara total, berapa banyak bantuan pendidikan kita di sana yang telah menyekolahkan mereka sampai sekolah menengah. Universitas yang mulai dari sekolah dasar total ada 30,000 lebih anak. Di kota Ichun, termasuk sekolah dasar Baichu, terdapat lebih dari 35,000 anak. Ketika saya melihat jumlah totalnya, saya harus bertanya lagi, apakah ini jumlah kali bantuan atau jumlah orang?
jumlah orang tanpa disadari dalam 22 tahun telah ada lebih dari 30.000 orang. Ini dinamakan sejarah. Sejarah pasti ada sebersit niat pikiran untuk membangun tekad. Terdapat jalinan jodoh seperti ini demi desa dan masyarakat ini telah berhasil beberapa banyak talenta. Sama seperti di Kuicho. Di awal saat kami memasuki Kuicho, anak-anak masih tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Kami mulai memberikan perhatian dan bantuan darurat. Bersamaan saat itu, kami membangun 9 desa Ta'ai, membantu biaya sekolah anak-anak dan memiliki gelar. Sudah 300 mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah berlanjut ke sekolah dasar dan sekolah menengah. Bicara mengenai universitas, sudah 300 yang menyelesaikan kuliah kembali ke desa untuk memberikan pelayanan, bersumbangsi di masyarakat. Di antaranya mereka begitu banyaknya seperti yang dikatakan tadi, 3 kakak beradik dari keluarga Wan, semuanya adalah tamatan dari universitas. Sekarang sudah berada di beberapa negara, daerah yang berbeda untuk membangun karir. Sangat sukses, makanya kami sangat mengerti. Kami penerapan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan, mensukseskan makhluk hidup dan memberikan bantuan di dunia. Mengerti bahwa sebenarnya begitulah prinsip kebenaran ini. Kita perlu untuk memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Penerapan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Inilah yang disebut dengan jalan bodhisattva. Setelah bersumbangsi di luar, tidak pernah mengharapkan imbalan, yaitu sangat menyukainya. Semua yang didapatkan adalah sukacita. Melihat siaran Ta'ai TV kita sekarang sedang menelusuri kembali sejarah kita. Setiap kisah sejarah yang mereka lacak, kita tidak memiliki apapun selain kebahagiaan. Ketika kita melihat begitu banyaknya orang yang sukses, ini disebut dengan bumi sukacita. Bumi sukacita ini berasal dari interaksi antara kita dengan Dharma. Setelah memiliki Dharma, makanya membantu kita untuk lebih memahami bagaimana bersumbangsi. Bersumbangsi dimulai dari makhluk yang menderita. Setelah mencabut penderitaan, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma, membantu mereka sampai kondisi mereka tenang dan stabil. Barulah mulai menceritakan Dharma, agar dia juga mulai bisa memahami prinsip kebenaran ini, memahami dan membalas budi dalam hidup. Inilah sukacita kita di dalam Dharma, yaitu menggunakan metode ini untuk membantu orang untuk berhasil di dunia ini. Makanya kita mencapai maha sukacita dalam Dharma Agung. Sukacita Dharma adalah sukacita yang kita dapatkan dari Dharma. Makanya memahami sepenuhnya kalau segala fenomena Dharma memiliki kemunculan berbeda, tetapi berbagi sifat yang sama. Kemunculan berbeda. Kemunculan berbeda berarti segala sesuatu tentang makhluk hidup memiliki bentuk dan postur tubuh yang berbeda. Ini namanya kemunculan berbeda. Ketika kita hanya berbicara tentang manusia, setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Dan setiap orang berbeda, temperamennya, kebiasaannya. Sebenarnya, masing-masing dari kita telah mengembangkan kecenderungan kebiasaan kita sendiri. Makanya, kita semua punya arah yang berbeda dalam hidup. Makanya, sekarang zaman ini disebut sebagai kekeruhan. Kita sekarang berada di era kekeruhan. Saat ini
pola pikir yang kita miliki sekarang semuanya berbeda. Semuanya berasal dari kecenderungan kebiasaan kita yang berbeda. Namun, Sang Buddha memberitahukan kepada kita, ini bukannya sifat hakiki tata kita. Ini adalah kumpulan dari kerisauan dan ketidaktahuan. Banyak makhluk hidup memiliki penampilan yang berbeda-beda, dan banyak dari kita memiliki kecenderungan kebiasaan yang berbeda. Namun, sifat hakiki tata kita adalah sama, yakni sifat tercerahkan. Sifat hakiki tercerahkan, inilah kesamaan sifat yang dimiliki setiap orang, sama-sama memiliki sifat tercerahkan, sehingga sifat yang sama juga musnah ini. Ketika kita telah menerima Dharma, ketika Dharma ini masuk ke dalam batin kita tidak lagi memiliki kemelekatan. Maka kita akan terus bersumbangsi. Kita akan bersumbangsi tanpa pamrih. Kita hanya merasakan sukacita yang mendalam untuknya. Tidak mengharap balasan apa yang akan Dia berikan kepada kita. Ini adalah bersumbangsi tanpa kemelekatan. Ini menunjukkan kita telah mengerti prinsip secara menyeluruh. Segalanya adalah kosong. Apakah Anda mencari kedudukan di tempat Anda bersumbangsi? Tentu tidak demikian. Apakah Anda mencari keuntungan dari misi yang kita jalankan? Mencari manfaat dari hal tersebut? Tentu tidak demikian. Tanpa pamrih, semuanya dilakukan tanpa pamrih. Bukankah itu menunjukkan kemoksahan? Setelah melakukan, tidak meletakkannya ke dalam hati. Melakukan hal yang benar. Lakukan sajalah. Oleh karena itu, sifat tersadarkan dari tata gata dimiliki oleh semua orang. Bagi mereka yang mengetahui prinsip, maka akan melakukan sumbangsi dengan sungguh-sungguh. Ini adalah proses yang kita tempuh dalam mempraktikkan jalan bodhisattva dengan hati yang penuh rasa syukur. Tanpa makhluk hidup yang banyak jumlahnya, bagaimana terdapat jalan bodhisattva untuk kita tapaki? Kita harus memiliki hati yang penuh terima kasih. Arah tujuan kita hanya untuk kita tapaki saja. Kita harus terus bergerak maju searah dengan kondisi kebudayaan kita, sehingga jalan yang telah kita tapaki, kita harus melepaskannya. Fokus, terus maju ke depan. Inilah yang disebut sebagai sifat yang sama, juga musnah mempraktikkan jalan bodhisattva. Adalah dengan sepenuh hati menuju ke depan, tidak berhenti pada jalan di atas, berjalan menghadap depan sudah benar. Sehingga inilah yang dinamakan bumi bebas dari noda atau wimala bumi. Batin kita tidak memiliki rintangan dan kerisauan batin. Bodhisattva memiliki 10 tingkatan bodhisattva atau dasa bumi. Dari 10 tingkatan, tingkatan pertama adalah bumi sukacita. Tingkatan kedua adalah bumi bebas dari noda atau wimala bumi. Saat pikiran terbebas dari kerisauan, batin tiada rintangan. Karena tiada rintangan, jadi pikiran kita akan terasa bebas dan leluasa. Semuanya harus memahami ini dengan jelas. Kita harus memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita harus benar-benar bebas dari hambatan, harus dengan giat melangkah maju. Kita mendapatkan sukacita tanpa halangan. Beginilah kita melangkah maju dengan tekun bersemangat. Karena akhir dari pelatihan bodhisattva adalah 10 tingkatan bodhisattva atau dasa bumi. Jadi, kita harus terus melangkah ke depan. Bumi demi bumi, sebelum kita bisa benar-benar mencapai tingkat kebuddhaan. Di kalimat sutra sebelumnya,
kita membaca tentang Buddha telah mentransformasi sangat banyak sekali makhluk hidup. Makanya kalimat sutra yang terakhir kita bahas, Sang Buddha mengatakan, selanjutnya ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia. Mereka adalah para Bodhisattva agung yang memperoleh miliaran koti tak terhingga dari Dharani berputar. Selanjutnya, ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia pun memperoleh miliaran koti tak terhingga dari Dharani berputar atau Awarta Dharani. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 3.000 maharibu dunia atau Tri Sahasra Mahasahasra Loka Datu. Dapat memutar roda Dharma ketidakmunduran atau Awaiwartika Dharma Cakra. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2.000 sistem dunia berukuran menengah dapat memutar roda Dharma Suci. Sutra Teratai Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Dharani adalah menyerap dan menegakkan Dharma. Dharani berputar adalah memutar roda Dharma. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Memutar roda Dharma adalah Dharani berputar. Selanjutnya, ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 3.000 maharibu dunia. Masih ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 3.000 maharibu dunia. Dapat memutar roda Dharma ketidakmunduran atau Awaiwartika Dharma Cakra. Selanjutnya, ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2.000 sistem dunia berukuran menengah dapat memutar roda Dharma Suci. Apa yang mereka putar? Yang mereka putar adalah roda Dharma yang berputar tanpa rintangan. Artinya, kita harus mengajarkan Dharma secara bertahap. Kita dapat melihat ada berapa banyak bodhisattva yang sudah mencapai pencerahan. Sangat banyak. Selanjutnya, Buddha mengatakan, selanjutnya ada bodhisattva mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 1.000 sistem dunia kecil. Setelah 8 masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samyang Sambodhi. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 4 unit dunia daripada 4 benua. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Begitu banyak, sekarang naskah sutra ini harus didengarkan dengan lebih bersungguh hati. Selanjutnya dikatakan bahwa ada 3.000 maharibu dunia maupun 2.000 sistem dunia berukuran menengah. Para bodhisattva tersebut telah mencapai pencerahan, dapat memutar roda Dharma ketidakmunduran, kemudian dan dapat memutar roda Dharma Suci. Buddha telah membantu para bodhisattva ini untuk mencapai pencerahan, dan mereka dapat mengajarkan Dharma ke segala arah, di mana-mana. Apakah hanya itu saja? Masih ada. Naskah sutra selanjutnya masih mengatakan, selanjutnya ada bodhisattva mahasatwa sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia berukuran kecil. 1.000 sistem dunia kecil, 1.000 unit dunia dari 4 benua dinamakan sebagai 1.000 sistem dunia kecil. Sudah dibahas sebelumnya, 1.000 sistem dunia kecil. Setiap dunia memiliki matahari dan bulan sendiri. 1.000 unit dunia dari 4 benua dinamakan sebagai 1.000 sistem dunia kecil. Ada begitu banyak bodhisattva sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia. Bodhisattva sebanyak butiran debu seperti ini begitu banyak. Mereka juga setelah 8 masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, 8 masa kehidupan. Artinya, dari kehidupan ke kehidupan
melanjutkan ikatan jodoh hingga mencapai pencerahan menakjubkan. Jadi dikatakan setelah 8 masa kehidupan nanti akan mencapai buah kebudaan berupa pencerahan sempurna tiada tara. Di masa depan masih akan ada banyak orang yang akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Mereka masih harus melalui 8 kehidupan lagi. 8 masa kehidupan yang berarti mereka masih harus tekun membina diri dan merealisasikan tahapan bumi ke-8. Dari kehidupan ke kehidupan hingga mencapai pencerahan menakjubkan. Di setiap tingkatan bumi ini dan setiap tingkatan bodhisattva membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dijalani. Ajaran Buddha, selama kita benar-benar tekun dan bersemangat, serta tidak menyimpang dan tekun dalam membina diri, maka waktunya akan relatif lebih singkat. Jika kita kurang tekun dalam membina diri, kita mungkin akan tetap berada di tingkat saat ini, dan kita harus mengulanginya lagi. Oleh karena itu, jika kita tekun dalam membina diri dan berhasil di sepanjang jalan, maka kita akan membutuhkan 8 masa kehidupan. Jika tidak, di sisa masa kehidupan kita mungkin akan maju lebih lambat. Dan kita harus menunggu sampai masa hidup berikutnya. Untuk maju dengan tekun di setiap jalan, ini berarti kita masih punya bumi ke-8 lain untuk dijalani. Dari kehidupan ke kehidupan hingga mencapai pencerahan menakjubkan. Dimulai dengan seperti ini. Kita tidak boleh menyimpang dari arah yang ada di dalam pikiran kita. Kita tidak hanya tidak boleh menyimpang, kita juga harus sangat tekun dalam membina diri, sehingga kita akan maju dengan lancar. Setelah 8 masa kehidupan nanti akan mencapai buah kebudaan berupa pencerahan sempurna tiada tara. Ini adalah pencerahan yang menakjubkan. Seperti tadi, baru saja membicarakan keluarga Wan. Bukan hanya keluarga Wan, sekolah dasar Baichu juga perlu mengakumulasi lebih dari 20 tahun. Sampai saat ini di tahun 2018 masih terus berjalan, telah mampu mensukseskan begitu banyak anak-anak. Sudah ada lebih dari 20 mahasiswa yang meraih kesuksesan. Masih ada 3 mahasiswa pasca sarjana yang masih terus tekun bersemangat. Semuanya sudah mulai meraih kesuksesan. Dan anak-anak ini mampu meraih kesuksesan. Mereka juga perlu terus tekun bersemangat dari masa kanak-kanak hingga sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Sejarah sudah berjalan 20 tahunan. Hal yang sama berlaku bagi kita yang ingin menjadi bodhisattva. Kita harus terus melangkah maju dengan tekun bersemangat dari kehidupan ke kehidupan, sehingga kita sangat perlu untuk memahaminya. Ini menjelaskan kalau selama 8 masa kehidupan secara berkelanjutan, ibarat dari satu kehidupan ke kehidupan terus melanjutkan ikral, membina diri dan menegakkan sampai mencapai bumi sukacita atau pramudita bumi. Bumi bebas dari noda atau wimala bumi, hingga bumi ke-10 dari bodhisattva atau dharma mega bumi. Bersandar pada pengetahuan benar, pandangan benar, pikiran benar, dan tindakan benar. Kemudian, setelah beberapa kali masa kehidupan, selanjutnya mencapai bumi sukacita atau pramudita bumi dan bumi bebas dari noda atau wimala bumi. Ikrar kita selama kehidupan ke kehidupan harus berlanjut. Melanjutkan ikrar dari kehidupan ke kehidupan harus bersungguh hati sehingga dikatakan kembali, membina diri dan menegakkan sampai mencapai bumi sukacita atau pramudita bumi.
bumi bebas dari noda atau Wimala bumi. Kita sudah berada di bumi sukacita, bumi bebas dari noda, sudah masuk di dalamnya. Maka harus melanjutkan hingga bumi ke-10 dari Bodhisattva atau Dharma Mega bumi. Jangan berhenti, masih harus berjalan ke depan. Kita harus berjalan ke depan, harus bersandar. Kita harus lanjut mempertahankan pengetahuan benar, pandangan benar, perhatian benar, tindakan benar, pikiran benar, penghidupan benar, dan lainnya. Kita harus berada di jalan mulia beruas 8 ini. Jangan menyimpang. Dengan demikian, kemudian setelah beberapa kali masa kehidupan selanjutnya, demikian kehidupan demi kehidupan harus mempertahankan 37 faktor menuju pencerahan. 37 buah metode kita harus melanjutkannya, tak henti digunakan pada cara pelatihan diri kita, giat bersemangat maju ke depan, sehingga mencapai bumi sukacita atau pramudita bumi dan bumi bebas dari noda atau Wimala bumi. Kita sukacita terbebas dari noda. Bukanlah dengan pencapaian ini membuat kita berhenti. Bukan. Kita harus setiap saat menjaga hati sukacita. Setiap saat menjaga batin tanpa kerisauan. Tanpa pengotor, kita harus terus giat bersemangat dalam menjaga hati ini. Sehingga setelah 8 masa kehidupan akan mencapai kebodian. Artinya, melompati tingkatan suci, seperti memiliki kehidupan yang terlahir pada keluarga Buddhis. Bukannya kehidupan yang terus keluar masuk samsara. 8 masa kehidupan artinya setelah mendengarkan ajaran tentang panjangnya usia dari Buddha, mereka memiliki jasa kebajikan untuk melompati tingkatan keempat dan melewati 8 tingkatan lagi untuk mencapai tingkat pencerahan menakjubkan. Itu sebabnya dalam syair berikutnya disebutkan, setelah 8 masa kehidupan lainnya, mereka akan mencapai jalan kebuddhaan. Demikianlah 8 masa kehidupan, dari kehidupan ke kehidupan, dari satu bumi ke satu bumi berikutnya. Kita akan mencapainya, prinsip kebenaran tentang 10 tingkatan bodhisattva atau dasa bumi. Harus kita pahami pada kehidupan ini, walaupun kita belum mencapainya. Prinsip kebenaran ini kita harus sangat jelas. Sudahkah mencapai pencerahan? Ini perlu mengerahkan segenap kekuatan batin kita sendiri. Namun, prinsip kebenaran ini harus kita ketahui pada kehidupan ini. Maka, setelah 8 masa kehidupan akan mencapai kebodian, bodhisattva dari bumi demi bumi. Kita harus memahaminya. Setelah memahami, seperti memiliki kehidupan yang terlahir pada keluarga Buddhis. Sekarang saatnya kita harus memahami nama dan fenomenanya, memahami prinsip kebenarannya. Ibaratnya, sebelum kita sampai ke sebuah negara, terlebih dahulu kita meneliti di peta. Oh, di atas peta ini harus melalui sini. Setelah melewati negara ini, akan sampai ke negara itu. Sebelum kita sampai, kita akan mencari jalan terlebih dahulu dan memahami arah tujuan. Maka, kita harus memahami proses ini. Maka, jika kita terlahir di keluarga Buddhis, yaitu di keluarga yang anggota keluarganya belajar ajaran Buddha, di keluarga yang anggota keluarganya belajar ajaran Buddha, sehingga bagi kita tidak akan ada rintangan untuk belajar ajaran Buddha, atau rintangannya sangat sedikit. Malah akan membantu kita mencapai keberhasilan dalam belajar ajaran Buddha dan mempraktikkan jalan bodhisattva. Ada orang yang untuk membangkitkan tekad saja sangat sulit, sungguh tidak gampang. Ada yang punya sebab dan kondisi yang baik. Suami istri melatih diri bersama-sama membangun sebuah keluarga Buddhis. Anak-anak mereka sungguh
terberkati, terlahir dari orang tua yang bijaksana, dan keluarga yang menerapkan ajaran Buddha. Bagi dia, untuk mempelajari Dharma Buddha sudah sangat mudah. Inilah harapan kita. Kita juga demikian pada kehidupan yang akan datang. Kita harus membangun keluarga demikian pada kehidupan ini, agar kelak dalam belajar ajaran Buddha tidak ada rintangan, sehingga bukannya kehidupan yang terus keluar masuk samsara, kehidupan kita masa ini, kita harus mulai menciptakan lingkungan keluarga demikian. Kita berharap anak cucu kita bisa membawa mereka untuk mempelajari ajaran Buddha. Proses demikian, seperti sekarang kita harus ada pencapaian, seperti kita membantu mereka dalam mempelajari, supaya anak-anak dalam masa kehidupan ini, dia bisa mengubah kehidupannya, tidak perlu menunggu kapan, hanya dengan menggenggam saat ini. Lakukan saja, kita segera menciptakan keluarga yang mempelajari ajaran Buddha. Sekarang lancar mempelajari ajaran Buddha. Di masa mendatang, anak cucu juga lancar mempelajari ajaran Buddha. Sehingga 8 masa kehidupan, artinya setelah mendengarkan ajaran tentang panjangnya usia dari Buddha, mereka memiliki jasa kebajikan untuk melompati tingkatan keempat dan melewati 8 tingkatan lagi untuk mencapai tingkat pencerahan menakjubkan. Itu sebabnya selanjutnya mengatakan, setelah 8 masa kehidupan lainnya, mereka akan mencapai jalan kebuddhaan. Asalkan kita demikian lancar memasuki, karena kita pada bab panjang usia tata gata, kita telah memahami panjang jauhnya jiwa kebijaksanaan. Kita bisa menggunakan kehidupan kita terus berjalan menapaki jalan bodhisattva di dunia. Ini tidaklah sulit, sehingga mereka akan mencapai jalan kebuddhaan, asalkan arah tujuan kita tepat. Jalan bodhisattva ini, sehingga selanjutnya ada bodhisattva mahasattva sebanyak butiran debu dalam 4 unit dunia daripada 4 benua. Sebanyak butiran debu dalam 4 unit dunia daripada 4 benua. Bukan hanya demikian. Selanjutnya, masih ada sebanyak butiran debu dalam 4 unit dunia daripada 4 benua. Masih harus memasuki banyak bodhisattva. Juga menuju jalan ini, naskah sutra ini ingin menunjukkan kepada kita, menandakan bodhisattva berupaya, giat bersemangat, tidak terputus dari masa ke masa kehidupan. Dulu terus demikian membina orang, sekarang telah mendapatkan. Tetapi jalan selanjutnya masih harus dijalani. Jalan yang harus dibuktikan. Ajaran membuktikan jalan ini nyata adanya. Tidak perlu diragukan. Kita konsentrasi, giat bersemangat, lakukan saja, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.